Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Abidin dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang konsep realitas, hiperrealitas, simulakra, dan konsumsi masyarakat postmodernisme. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, realitas dalam perspektif modern. A. Ketidakstabilan makna. Dalam postmodern, realitas tidak dianggap sebagai suatu yang tetap atau universal. Kebenaran menjadi relatif dan konstruksi melalui bahasa, budaya, dan wacana. B. Defragmentasi narasi. Jean-François Lyotard menyebutkan bahwa masyarakat postmodern menolak metanarisasi seperti agama, sains, atau ideologi besar. Narasi besar dianggap menindas keragaman dan lokalitas. Contohnya, alih-alih mempercayai suatu teori ekonomi universal, masyarakat kini lebih menyukai pendekatan ekonomi lokal seperti sharing ekonomi. Contohnya Gojek, Grab, dan Tanihub. Selanjutnya yang kedua, hiperrealitas. Konsep dari Jean Baudrillard ini menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodern, citra dan simbol telah menggantikan realitas itu sendiri. Hiperrealitas adalah saat kita tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. A. Simulasi dan model. Kita hidup dalam simulasi, dari simulasi presentasi atas representasi. Ini tidak hanya meniru realitas, tapi menciptakan realitas yang baru. Contoh, dalam dunia fashion, banyak orang lebih mengikuti tren yang viral di TikTok dibandingkan kebutuhan nyata mereka terhadap pakaian. Contohnya dari media sosial, yaitu postingan Instagram bisa menunjukkan kehidupan ideal yang sebenarnya tidak terjadi, namun diterima sebagai kenyataan. Fenomena ini mengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, simulakra. Baudrillard membagi simulakra menjadi 4 tahap. Yang pertama, simulakra yang merepresentasikan kenyataan, misalnya seperti lukisan. Yang kedua, simulakra yang menutupi kenyataan, contohnya seperti propaganda. Yang ketiga, simulakra yang berpura-pura sebagai kenyataan, contohnya seperti misalnya reality show. Selanjutnya yang keempat, simulakra murni yang tidak memiliki referensi ke realitas, misalnya dunia virtual dalam metaverse. Contohnya lain seperti Disneyland, menciptakan dunia fiktif yang lebih nyata dan menyenangkan daripada dunia nyata. Anak-anak bisa mengenal dunia melalui kartun Disney lebih dahulu daripada pengalaman hidup langsung. Selanjutnya yang keempat, konsumsi dalam masyarakat postmodern. A. Konsumsi sebagai simbol. Kita tidak lagi membeli barang karena fungsinya, tapi karena simbol sosialnya. Seperti dikatakan oleh Pierre Bourdieu, konsumsi membentuk distinction, pembeda status sosial. Contoh, seperti minuman kopi Starbucks, bukan karena rasanya yang enak, tapi karena citra gaya hidup urban yang melekat padanya. B. Identitas dan gaya hidup. Barang dan jasa dipakai untuk membangun narasi diri. Siapa saya, bagaimana saya ingin diekspresikan. Contohnya seperti mengikuti tren eco-lifestyle, bukan hanya karena peduli lingkungan, tetapi juga karena ingin dikenal sebagai dari komunitas hijau. Selanjutnya yang kelima, peran media dan teknologi. Media dan teknologi telah menjadi mesin utama produksi hiperrealitas. Kecepatan dan skala representasi menjadikan simulasi sebagai realitas utama. Contoh, Instagram filter menciptakan wajah ideal yang tidak eksis di dunia nyata. Selanjutnya yang keenam, kritik terhadap hiperrealitas.
Hiperrealitas telah dikritik karena menyebabkan kehilangan makna, alienasi, dan konsumerisme yang berlebihan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kita hidup dalam dunia yang dangkal dan tidak otentik. Yang dimaksud dengan kehilangan makna yaitu ketika semua hal menjadi citra, maka menjadi dangkal dan instan. Aliensi merupakan individu merasa terputus dari kenyataan dan dirinya sendiri. Konsumerisme ekstrim yaitu konsumsi dilakukan demi pencitraan bukan kebutuhan. Selanjutnya yang ketujuh, refleksi kritis dan kesimpulan. Proses realitas, hiperrealitas, simulakra, dan konsumsi dalam masyarakat postmodern menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dunia kontemporer. Penting untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap pengaruh media dan teknologi, serta untuk mencari cara untuk menemukan makna dan autentisitas dalam dunia yang semakin didominasi oleh simulasi. Dalam menghadapi dunia yang semakin diselimuti simulasi, penting untuk mengembangkan kesadaran media dan literasi digital, menghargai pengalaman langsung dan relasi otentik, menyadari bahwa pencarian makna tidak harus melalui simbol-simbol yang dikonstruksi individu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.